Swastiastu, Bu Gung. Om Swastiastu, Pak Ari. Apa kabar nih Bu Gung hari ini? Kabarnya baik untuk hari ini, Pak Ari. Tadi saya lihat Bu Gung ada ngajar ya? Iya, kebetulan ada tadi jam 1-2 mengajar dan sudah selesai untuk hari ini jam mengajarnya. Jadi sekarang udah free ya Bu Gung udah. ya? Baik, terima kasih ya Bu Gung. Jadi Iya. sesuai dengan kesepakatan kita, Bu Gung juga sudah meluangkan waktu hari ini untuk saya ajak berdiskusi ya Bu Gung. Iya. Dalam rangka supervisi akademik yang saya akan lakukan di kelasnya Bu Gung. Tapi sebelum saya melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Gung nih, hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi Bu Gung. Jadi gimana tujuannya agar Bu Gung bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan dan tujuan yang Bu Gung ingin capai. Boleh ya Bu Gung, saya mau nanya-nanya nih dikit. Iya, tentu boleh. Ya, Bu Gung, nanti apa tujuan pembelajaran yang Bu Gung akan capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, peserta didik dapat menyelesaikan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan tepat. Oh, baik ya. Nah, kira-kira secara spesifik area apa yang Bu Gung akan kembangkan nanti ini? Untuk yang saya akan kembangkan, di situ menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik dan peserta didik supaya lebih aktif dalam pembelajaran kelompok yang saya bentuk. Artinya Bu Gung ingin secara spesifik lebih fokus siswa itu lebih menyenangkan ya. Iya. Dan secara spesifik anak-anak lebih aktif di kelompoknya gitu ya Bu Gung ya. Baik, nah kira-kira seperti apa Bu Gung itu pembelajaran yang menyenangkan menurut Bu Gung nih? Pembelajaran yang menyenangkan itu mungkin menggunakan alat peraga ini. Dan karena saya mengajar matematika, mungkin kalau menggunakan alat peraga, anak-anak bisa lebih menyukai pembelajarannya dan proses pembelajaran pasti akan menyenangkan. Menggunakan alat peraga ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Gung, kira-kira apa indikator ketercapaian nanti nih pelaksanaan tujuan pembelajaran yang Bu Gung dah rencanakan? Indikatornya supaya peserta didik dapat merasakan atau merasa senang dalam proses pembelajarannya itu, Pak Ari. Oh, merasa senang ya. Iya. Jadi siswa kalau udah senang tentu akan mencapai tujuan pembelajaran ya Bu Gung ya. Nah Bu Gung, tadi Bu Gung udah bilang tadi ada menggunakan alat peraga, gimana Bu Gung menginginkan anak itu melakukan aktivitasnya menyenangkan, kan seperti itu ya Bu Gung. Boleh tahu nggak Bu Gung, kira-kira apa strategi yang akan Bu Gung lakukan nih? Untuk strategi pembelajarannya, di sini kan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, di sana saya akan membentuk beberapa kelompok untuk anak-anak dan pada setiap kelompok itu saya akan bagi tugas anak-anak dan tanggung jawab anak-anak sehingga masing-masing kelompok atau dalam satu kelompok itu semua anak-anak dapat bekerja dengan aktif sehingga tidak ada anak-anak yang diam. Biasanya kalau di kelompok itu kan kita dengar pasti hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja dan yang lainnya diam. Nah, di sini untuk lebih menyemangatinya, di sini saya menggunakan alat peraga yang sudah saya sampaikan tadi. Di antaranya itu ada kertas origami, ada stopwatch, ada gunting, lem, dan nah disitulah anak-anak akan berkreasi menggunakan alat peraganya itu. Dan di sela-sela itu nanti saya akan memberikan LKPD-nya. Itu sebagai bukti seberapa besar anak-anak dapat memahami apa yang dibuat. Nah, di dalam proses pembelajarannya itu kan lumayan lama Pak Arya. Di sela-sela itu pasti saya akan menyelipkan ice breaking supaya anak-anak lebih bisa senang dalam proses pembelajarannya. Wah, luar biasa ya Bu Gung, sudah banyak nih strategi yang Bu Gung lakukan. Tadi saya dengar Bu Gung sudah menyediakan alat peraga ya, menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana semua siswa itu aktif ya Bu Gung ya. Jadi selama ini kan tadi Bu Gung bilang hanya 1-2 yang aktif, tapi dengan menggunakan model discovery learning diharapkan siswa itu aktif. Begitu pula Bu Gung juga sudah menyediakan alat-alat tadi ya. Ada kira-kira lagi Bu Gung yang ingin ditambahkan? Selain alat peraga, mungkin untuk media pembelajarannya Pak Man, saya menggunakan media berupa Canva. Nah, di situ saya akan putar dulu video dari bagaimana cara membuat
kupu-kupu dari kertas origami itu. Nah, di situ mungkin peserta didik dapat lebih senang melihat video di Canva-nya itu, Pak Hari. Nah, luar biasa nih Iya. Bu Gung, dari penyampaian Bu Gung nih udah nggak sabar nih, saya pengen ke kelas Bu Gung nih untuk melihat nih praktek baiknya di kelas nih. Nah, kira-kira Bu Gung, waktu pelaksanaan pembelajaran Bu Gung rencanakan ini kapan ya? Untuk waktunya nanti pada hari Rabu, Pak Hari, tanggal 17 November itu di kelas 7A saya ambil sekitar jam ke-1 dan 2 itu di pagi hari. Mungkin jam 8 pagi sudah bisa dimulai nanti. Oh, artinya di hari Rabu ini Bu ya. Iya. Jadi Ibu sudah merencanakan jadwalnya sesuai dengan yang Bu Gung sudah kita agendakan juga ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih nih Bu Gung sudah banyak nih menyampaikan langkah-langkahnya, strateginya juga. Jadi saya lihat nih Bu Gung sendiri udah siap ya untuk melakukan pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya nih. Nah, Bu Gung, dari percakapan kita ini apa yang Bu Gung dapatkan nih? Dari percakapan tadi mungkin saya dapatkan banyak tadi motivasi yang Pak Hari sampaikan, dan mungkin saya bisa lebih percaya diri untuk mempersiapkan waktu supervisi nanti, Pak Hari. Oh, siap. Terima kasih ya Bu Intan sudah meluangkan waktunya nih. Kita akan bertemu di hari Rabu ya Bu ya untuk kegiatan observasi saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Intan. Semoga sama-sama Pak Ari. Semoga apa yang Bu Intan rencanakan ini sesuai dengan harapan kita bersama dan tujuan pembelajaran pun tercapai juga. Makasih ya Bu Intan waktunya. Sampai ketemu nih Bu. Sampai ketemu Bapak. Ya. Kalian dalam proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Coba lihat ada beberapa pertanyaan di slide yang berkaitan dengan tujuannya. Yang pertama, menurut kalian jika pengerjaan suatu bangunan dikerjakan dengan menambah pekerja, apakah waktu yang diperlukan semakin banyak? Ya. Semua sudah menjawab tidak. Benar jawabannya ya. Menurut kalian, jika pengerjaan suatu bangunan dikerjakan dengan menambah pekerja, apakah alat dan bahan yang dibutuhkan semakin banyak? Ya. Nah, di sini ada beberapa yang bilang tidak dan ada juga beberapa yang bilang ya. Mungkin di sini kalian masih sambung, maka dari itu, Ibu untuk menambah wawasan kalian, di sini Ibu mencoba mengajak kalian untuk melakukan percobaan dengan menggunakan alat peraga. Ya, alat peraga itu untuk menambah atau bagaimana cara kalian untuk menemukan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Maka dari itu, sekarang silakan boleh kalian cari anggota kelompok kalian masing-masing terlebih dahulu. Di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, yang di atas yang kemarin ada
2, kelompok 3 siap? Kelompok 4 dan kelompok 5 sudah? Sudah. Ya, sudah ya. Baik, Ibu lanjutkan. Mungkin di sekitar kita ternyata banyak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Di antaranya ada kuli bangunan yang mengerjakan suatu proyek, dan yang kedua anak-anak membuat karya bersama kelompoknya, dan yang ketiga memasukkan kelereng ke dalam kotak dengan jumlah yang sama. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menemukan contoh penerapan perbandingan senilai dan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, coba Ibu kasih clue-nya ya. Clue-nya itu mengenai kendaraan. Ada yang tahu? Clue-nya itu kendaraan. Ya, Anggun apa? Ya, salah satunya itu ya, tepuk tangan. Bensin yang diperlukan. Nah, itu mungkin salah satu contoh perbandingan senilainya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu langsung saja bagikan alat peraganya. Di sini diantaranya ada kertas manila, kertas origami, dan LKPD yang Ibu bagikan. Masing-masing kelompok mendapat lembar kertas manila dan LKPD serta origaminya ya. Untuk LKPD-nya kita dengarkan penjelasan itu dulu. Di sini tertera ada anggota kelompok. Di sini kalian buat nama masing-masing anggotanya. Terus di situ ada petunjuk umumnya. Silakan kalian baca dulu petunjuk umum sebelum melaksanakan atau sebelum mengisi jawaban yang tertera di LKPD, dan ikuti langkah-langkah yang ada. LKPD-nya Ibu kasih waktu 40 menit mengerjakannya ya. Silakan dibaca dulu petunjuk umum dan langkah-langkahnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bagi yang kurang jelas boleh ditanyakan nanti ya.
Silakan jelaskan. Lihat di slide. Jadi perbandingan senilai itu merupakan perbandingan dari dua nilai atau lebih dari suatu besaran sejenis yang memiliki nilai atau harga yang sama. Berarti itu artinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Semakin banyak apa? Semakin banyak variabel yang satu, berarti variabel yang lain juga semakin bertambah atau berkurang? Bertambah. Ya, bertambah. Kalau untuk perbandingan berbalik nilainya, berarti merupakan perbandingan dua besaran yang bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lain akan semakin kecil. Tadi contohnya masih ingat apa? Coba angkat tangan. Semakin jauh jalan ditempuh, semakin banyak bensin. Benar? Benar. Untuk perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai ya. Tunggu. Ya, itu yang benarnya. Jangan salah ya perbandingan senilai dan berbalik nilainya. Ini hanya perbandingan berbalik nilainya itu kan maka nilai besaran lain akan semakin kecil. Kalau sudah, Ibu bagikan tes tertulisnya. Kira-kira seberapa pemahaman kalian dalam menemukan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan alat peraga. Tes tertulisnya Ibu kasih masing-masing individu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Hanya ada 2 soal saja.
Pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk minggu depan Ibu lanjut ke materi berikutnya. Silakan nanti pelajari tentang perbandingan nilai dan kembali nilainya. Ibu akan kasih soal-soal nanti bukan soal saya. Baik, sebelum Ibu akhiri, silakan tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Yuk. Selamat siang Bu Gung. Selamat siang Pak Ari. Bagaimana perasaan Bu hari ini? Perasaan saya sangat senang Pak Ari. Wah, luar biasa ya, senang Iya. nih. Terima kasih Bu Gung sudah bersedia meluangkan waktu kembali ya. Tadi sudah saya lakukan observasi di kelasnya Bu Gung dalam proses pembelajaran. Hari ini kita kembali berdiskusi pasca observasi yang saya lakukan ya. Terima kasih ya waktunya sudah diluangkan kembali. Sama-sama. Boleh ya Bu Gung saya nanya-nanya nih? Ya, itu boleh Iya, Pak Ari. Kita berdiskusi lagi nih. Iya. Bu Gung, kira-kira apa tujuan atau capaian yang Bu Gung harapkan dalam kegiatan kita hari ini pasca observasi ini Bu? Harapan saya agar saya mendapatkan refleksi dari Bapak laksanakan tadi, dan untuk kedepannya supaya bisa lebih meningkatkan pembelajaran saya. Mendapatkan refleksi ya Bu Gung Iya. ya untuk meningkatkan pembelajaran Bu Gung ke depannya. Nanti kita sama-sama sharing ya Bu Gung ya. Iya, Pak. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak sesuai. Nah, kita saling Iya. klarifikasi nanti Bu Gung. Bu Gung, tadi bagaimana Bu Gung menilai sendiri performa tadi ketika proses pembelajaran Bu Gung? Untuk penilaian performa tadi, saya menilai sudah baik Pak Hari. Sudah baik ya. Iya. Apa yang membuat Bu Gung menilai demikian? Nah, yang membuat saya menilai demikian itu dari hasil refleksi peserta didik. Nah, dari hasil refleksi itu sudah sebagian besar peserta didik menyatakan rasa senang dan merasa tertantang dalam proses pembelajaran yang saya berikan. Rasa senang dan tertantang ya Bu Gung ya. Dari refleksi yang Bu Gung dan cari tadi, anak-anak cenderung sebagian besar ya tadi. Iya, sebagian besar. Senang, tertantang, baik, luar biasa nih Bu Gung. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Gung ya? Boleh Pak Ari. Iya, baik Bu Gung, tadi ketika saya melakukan observasi di kelasnya Bu Gung, saya mengamati ya dari proses Bu Gung mengawali pendahuluan. Di sini sangat luar biasa sekali ya Bu Gung. Jadi Bu Gung mengawali dengan penuh semangat nih. Iya. Jadi anak pun juga semangat ya. Begitu hebatnya Bu Gung menciptakan suasana yang begitu hangat nih pada anaknya. Nah, begitu pula saya juga melihat Bu Gung sudah melakukan alur dari model pembelajaran Bu Gung lakukan tadi. Yaitu yang kemarin Bu Gung sudah tuangkan dalam modul ajar ya, atau RPP-nya itu Discovery Learning. Iya. Nah, ini luar biasa. Bu Gung sudah mulai munculkan di kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti saya lihat di sana anak-anak sangat seperti yang Bu Gung bilang tadi, luar biasa itu aktif, tertantang. Jadi saya lihat di diskusi kelompoknya itu loh luar biasa, dia saling berbagi peran ya, berbagi tugas. Tadi saya lihat anak-anak punya tanggung jawabnya tersendiri. Tadi saya lihat begitu pula Bu Gung juga saya lihat mengobservasi ya atau menuntun anak-anak di meja-meja kelompok kecil tersebut, dan ya tentu anak-anak mendapatkan perhatian khusus jadinya bagi anak-anak yang mengalami kesulitan. Nah, itu saya lihat tadi Bu Gung sudah lakukan itu dengan baik, dan tentu Bu Gung juga sudah menyediakan media ya seperti yang Bu Gung bilang tadi, menggunakan media Canva ya waktu
praobservasi yang saya catat di sini, Bu Gung menggunakan media kampa untuk pemantik ya, penguatan di awal saya lihat tadi. Begitu pula Bu Gung juga sudah menunjukkan kedekatan dengan anak ya, sehingga anak-anak merasa nyaman dengan Bu Gung saya lihat tadi itu. Iya. Ya, begitu pula dan di akhir saya lihat Bu Gung juga sudah memberikan refleksi ya, seperti yang Bu Gung bilang tadi, anak merasa senang, merasa tertantang. Nah, itu dari kegiatan penutup saya lihat tadi Bu Gung sudah melakukan refleksi ini. Nah, begitu pula Bu Gung juga sudah melakukan asesmen. Nah, saya lihat juga Bu Gung sudah memberikan asesmen dengan begitu maksimalnya Bu Gung melaksanakan. Nah, itu beberapa catatan saya nih Bu Gung. Gimana menurut Bu Gung? Ya, betul sekali Pak Hari. Tadi saya melihat peserta didik sudah antusias sekali mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kelompok. Nah, di sana di beberapa kelompok saya perhatikan semua sudah aktif dalam mengerjakan tugasnya. Misalkan di sana kan ada yang bagian dokumentasinya atau memfoto, ada bagian melaksanakan atau mengerjakan LKPD yang saya berikan. Nah, di sana di sela-sela proses pembelajaran tentunya biar tidak mungkin jenuh peserta didiknya, di sana saya menyelipkan ice breaking. Nah, dengan ice breaking di sana saya menyelipkan ya sebuah nyanyian yang anak-anak atau peserta didik sukai. Nah, dari sana waktu saya menyampaikan atau memberikan ice breaking, anak-anak lebih antusias, gembira sekali peserta didik waktu saya berikan ice breaking itu. Nah, setelah saya memberikan ice breaking kan tentunya saya kembalikan lagi ke peserta didik. Silahkan lanjutkan kegiatan peserta anak-anak selanjutnya. Nah, saya waktu menyampaikan seperti itu, anak-anak kembali lagi bersemangat untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan. Mungkin, nah dari situ, kalau bekerja kelompok kan memang satu kelompok di situ pasti ada saling membantu seperti itu. Tetapi juga ada misalkan dari kelompok lain yang bertanya ke kelompok lainnya, di situ juga peserta didik aktif saling membantu juga Pak Hari. Artinya tidak hanya di kelompok sendiri diizinkan ya, iya, kelompok yang lainnya. Boleh itu bertanya boleh, Pak Hari. Bertanya. Gimana Bu melihat itu? Apakah banyak terjadi itu atau gimana ketika pembelajaran tadi itu? Banyak siswa yang ke kelompok lain atau sebagian besar memaksimalkan kelompok kecilnya? Sebagian besar saja tadi saya lihat Pak Hari. Yang besar yang apanya Bu? Maksimalkan di kelompok kecilnya atau keluar dari kelompoknya? Pertama memaksimalkan di kelompok kecilnya dulu. Mungkin ada hanya beberapa kelompok. Penasaran mereka kalau kelompok lain bagaimana sih cara pengerjaannya. Nah, di sana peserta didik tidak akan pelit pada ilmunya, saling memberitahu gitu. Itu salah satu hal positif yang bisa saya lihat pada peserta didik. Amati ya. Iya. Ya, benar sekali ya Bu. Jadi saya juga melihat apa yang Bu katakan tadi, ada beberapa siswa yang juga ke kelompok lain ya, untuk melihat karya, mungkin hal tersebut dijadikan suatu yang seperti Bu bilang tadi sebagai motivasi atau ide-ide barunya ya Bu Intan ya. Nah, tadi Bu Intan sendiri mengatakan Ibu juga memberikan LKPD ya. Nah, itu LKPD yang Ibu rancang itu gimana menurut Bu sendiri? Dari LKPD itu apakah siswa mampu menyelesaikan hal tersebut? Dari LKPD yang saya rancang, dari hasil peserta didik itu sudah hampir 90% sudah memahami dari LKPD yang saya buat. Berarti peserta didik memang benar-benar memahami apa yang mereka buat. Di situ kan saya menyediakan alat peraga untuk lebih memahaminya. Salah satunya itu membuat kupu-kupu dari kertas origami. Nah, di sana anak-anak sudah hampir 90% memahami ya, Bu Gung ya. Jadi dengannya LKPD yang Bu Gung bilang tadi, begitu pula 90% ya. Jadi
hampir siswa bisa menyelesaikan apa yang Bu Gung sampaikan tadi dengan adanya bantuan kertas origami yang dibentuk ya. Dan benar sekali ya Bu Gung yang Bu Gung ceritakan nih. Senang nih. Jadi saya melihat praktik baiknya Bu Gung nih dalam merancang pembelajaran. Jadi senang sekali ya siswa itu. Saya lihat luar biasa ya aktifnya Bu Gung gitu. Jadi dia terus aktif dan pengen belajar dan terus mencoba ide-ide hal tersebut nih Bu Gung. Namun demikian, saya juga melihat hal yang bisa Bu Gung kembangkan lagi. Nah, contohnya misalnya tadi pada saat Bu Gung di kegiatan akhir, Bu Gung memberikan asesmen sumatif ya, di mana saya lihat masih ada beberapa siswa nih Bu Gung kebingungan. Bahkan beberapa menit saya lihat dia belum mengerjakan apa-apa. Nah, begitu pula hasil akhirnya juga ada yang masih lemah ya atau kurang. Tapi dari segi proses pembelajaran Bu Gung memang udah baik, dari siswa menyenangkan, siswa aktif. Tapi nah disinilah saya lihat masih adanya kurangnya kemampuan anak dalam menyelesaikan asesmen ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Bu Gung nih? Betul sekali pendapat Pak Hari tadi. Saya sempat melihat ada beberapa anak kebingungan dalam menyelesaikan soal asesmen sumatif yang saya berikan. Nah, mungkin soal yang saya berikan itu kurang mengacu pada tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Nah, itu mungkin saya akan perbaiki di situ Pak Ari. Ada lagi? Mungkin cuma 1 atau 2 anak saja yang gini merasa kebingungan ya. Jadi apa rencana tindak lanjut nih ke depan nih Bu Gung? Untuk rencana ke depannya mungkin saya akan belajar dengan teman rekan sejawat dan belajar di YouTube mengenai PMM yang ada di Kemendikbudnya. Kan PMM itu platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ saya harus lebih banyak-banyak menontonnya. Sebelumnya saya pernah menontonnya Pak Ari, mungkin lebih saya meluangkan waktu untuk membuka PMM yang diberikan oleh Kemendikbudnya, Pak Ari. Artinya luar biasa ya Bu Gung. Artinya Bu Gung akan belajar kembali dengan rekan sejawat. Begitu pula Bu Gung juga sudah belajar lewat PMM, yang ingin menggali lagi ya untuk lewat PMM, platform Merdeka Mengajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini. Nah, kira-kira kapan nih Bu Gung mau Bu Gung realisasikan nih? Untuk rencananya ke depan mungkin minggu ini Pak Ari atau 1 minggu ke depan karena lebih cepat lebih baik itu Pak Ari. Baik, lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Iya. Baik Bu Gung, terima kasih nih, luar biasa nih Bu Gung. Saya lihat prosesnya sudah baik dan Bu Gung sudah menemukan solusinya ya, rencana tindak lanjut Bu Gung. Kira-kira ada yang lainnya Bu Gung yang perlu Bu Gung minta bantuan lagi? Mungkin segitu aja cukup Pak Ari. Oh, segitu aja ya. Artinya 2 hal tersebut Bu Gung mau perdalam dulu ya. Baik Bu Gung. Terima kasih ya Bu Gung. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bu Gung sisa simpulkan nih? Yang bisa saya simpulkan, saya merasa lega Pak Ari. Dan nanti saya akan lebih mendalami kelemahan saya. Salah satunya itu keprofesionalan saya sebagai guru. Nah, melalui PMM nanti saya akan buka-buka lagi YouTube yang berkaitan dengan PMM-nya itu. Itu mungkin Pak Ari. Baik, terima kasih ya Bu Gung sudah meluangkan waktunya ini, dan begitu pula Bu Gung juga sudah memberikan simpulan ya dari diskusi kita kali ini, dan saya berharap apa yang kita diskusikan ini bisa meningkatkan kompetensi kita bersama ya, salah satunya Bu Gung dalam proses mengajar. Dan terima kasih ini sudah diberikan ruang untuk saya untuk melakukan observasi ya. Nanti boleh ya Bu Gung lagi, nanti saya lakukan observasi di kemudian Bu Gung. Tentu boleh Pak Ari. Terima kasih ya Bu Gung, selamat siang nih, sampai bertemu kembali nih Bu Gung di kegiatan selanjutnya. Terima kasih kembali Pak Ari.